Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang tanpa menghitung luas bagian yang berhimpit. Kita akan membahas dua buah contoh soal dengan penggunaan nilai pi yang berbeda. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, perhatikan. Bangun ini dibentuk dari dua buah bangun ruang, yaitu yang ini kerucut dan yang ini tabung. Ukurannya, ini diketahui panjang garis pelukis kerucut yaitu 20 desimeter. Ini diketahui panjang diameter tabung yaitu 28 desimeter. Dan yang ini tinggi tabung. Tinggi tabung diketahui 50 desimeter. Nah, dari gambar ini kita akan menghitung berapa luas permukaan gabungannya tanpa menghitung luas bagian yang berhimpit. Oke, dalam perhitungan kita paling sering menggunakan ukuran jari-jari. Jadi, kita tentukan dulu berapa panjang jari-jari tabung dan berapa pula panjang jari-jari alas kerucut. Pertama, tabung. R sama dengan panjang jari-jari itu setengah dari diameter atau diameter dibagi 2. 28 dibagi 2 kita peroleh 14. Jadi, panjang jari-jari tabung yaitu 14 desimeter. Selanjutnya kita tentukan panjang jari-jari alas kerucut. Panjang jari-jari alas kerucut itu sama dengan panjang jari-jari tabung. Jadi panjang jari-jari alas kerucut yaitu 14 desimeter. Oke? Oke. Sebelumnya kita sudah pernah menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang ini. Tapi menggunakan rumus yang memperhitungkan luas bagian yang berhimpit. Rumus yang kita gunakan pada video tersebut yaitu luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan kerucut ditambah luas permukaan tabung, kemudian dikurang 2 dikali luas bagian yang berhimpit. Kali ini kita akan menghitung luas permukaan gabungannya tanpa memperhitungkan luas bagian yang berhimpit. Oke, rumus yang kita gunakan yaitu luas permukaan gabungan sama dengan, kita hitung mulai dari atas yaitu kerucut. Luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut, kemudian ditambah yang ini luas selimut tabung. Kemudian ditambah yang paling bawah yaitu luas alas tabung. Oke. Nah, inilah rumus yang kita gunakan untuk menghitung luas permukaan gabungannya tanpa menghitung luas bagian yang berhimpit. Oke, sama dengan. Langkah berikutnya, kita tinggal mencari berapa luas selimut kerucut, berapa luas selimut tabung, dan berapa pula luas alas tabung. Oke, kita cari di atas ini. Pertama kita cari luas selimut kerucut. Sama dengan. Rumus untuk menghitung luas selimut kerucut yaitu Pi dikali R dikali S. Sama dengan. Oke. R ini panjang jari-jari alas kerucut, S ini panjang garis pelukis kerucut. Oke? Nah, kita tinggal memasukkan nilai variabel ini sesuai dengan yang diketahui pada gambar. Oke, pertama pi. Nilai pi ini tergantung dari nilai jari-jari atau diameter. Jika jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 22/7. Kelipatan 7 itu contohnya 7
14, 21, 28, dan seterusnya. Oke? Tapi, jika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 3,14. Nah, kali ini, panjang jari-jarinya itu 14. 14 ini kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 22/7. Di sini, 22/7. Kemudian dikali R. Nilai R 14. Kemudian dikali S. Nilai S 20. Oke, sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 20. Cara mengalikannya, 22 dikali 14, kemudian dikali 20. Selanjutnya, hasil perkalian tersebut kita bagi dengan 7. Atau, jika ingin perhitungan jadi lebih mudah, maka yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Cara menyederhanakannya gampang. Yang di atas kita bagi dengan yang di bawah. Oke, perhatikan. 14 habis dibagi 7, maka kita bagi dengan 7. 14 dibagi 7 kita peroleh 2. Oke, agar lebih jelas, yang ini kita pindahkan ke bawah. Ini 22 dikali, yang ini 2. Kemudian dikali 20. Sama dengan 22 dikali 2 dikali 20, kita peroleh hasil 880. Ini satuannya desimeter kuadrat atau desimeter persegi. Oke? Oke, luas selimut kerucut sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita cari luas selimut tabung. Kita cari di sini. Luas selimut tabung sama dengan rumus untuk menghitung luas selimut tabung yaitu 2 dikali pi dikali R dikali T. Sama dengan. Oke, perhatikan. R ini jari-jari tabung, T ini tinggi tabung. Oke? Oke. Langkah selanjutnya, kita tinggal memasukkan nilai tiap variabel ke dalam rumus ini sesuai dengan yang diketahui pada gambar. 2 ini tetap, kemudian dikali pi. Nilai pi tergantung nilai jari-jari atau diameter. Jika jari-jari atau diameternya kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 22/7. Tapi jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 3,14. Nah, kali ini R-nya 14. 14 ini kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 22/7. Di sini 22/7. Kemudian dikali R. Nilai R-nya 14. Kemudian dikali T. Nilai T-nya 50. T ini tinggi tabung ya. Oke, sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali 50. Cara mengalikannya, 2 dikali 22, kemudian dikali 14, selanjutnya dikali 50. Langkah berikutnya, hasil perkalian tersebut kita bagi dengan 7. Atau, jika ingin perhitungannya jadi lebih mudah, maka yang bisa kita sederhanakan, Cara menyederhanakannya sangat gampang. Yang di atas kita bagi dengan yang di bawah. Perhatikan, 14 ini habis dibagi 7, maka kita bagi saja. 14 dibagi 7 kita peroleh 2. Oke, agar lebih jelas, yang ini kita pindahkan ke bawah. Oke, ini 2 dikali ini 22, kemudian dikali ini 2, kemudian dikali 50. Sama dengan 2 dikali 22 dikali 2 dikali 50.
kita peroleh hasil 4.400. 4.400. Ini satuannya desimeter kuadrat atau desimeter persegi. Oke, luas selimut tabung sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita cari luas alas tabung. Oke, kita cari di sini saja. Luas alas tabung sama dengan. Oke, perhatikan. Alas tabung bentuknya lingkaran. Jadi, untuk menghitung luas alas tabung sama halnya kita mencari luas lingkaran. Oke? Oke, kita cari di sini. Rumus untuk menghitung luas lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat. Sama dengan. Oke. R ini jari-jari alas tabung. Jari-jari alas tabung diketahui 14 desimeter. Oke? Oke, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan nilai variabel yang diketahui. Pertama, pi. Nilai pi tergantung panjang jari-jari atau diameter. Jika panjang jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 22/7. Tapi jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 3,14. Nah, karena panjang jari-jari alas tabung 14 desimeter, 14 itu kelipatan 7. Maka kita gunakan nilai pi 22/7. Di sini 22/7. Kemudian dikali R kuadrat. Nilai R-nya 14 berarti 14 kuadrat. 14 kuadrat langsung kita uraikan menjadi 14 dikali 14. Oke, sama dengan. Oke, perhatikan. 22/7 dikali 14 dikali 14. Cara mengalikannya, 22 kita kalikan dengan 14 yang ini, kemudian kita kalikan lagi dengan 14 yang ini. Selanjutnya, hasil perkalian tersebut kita bagi dengan 7. Atau, jika ingin perhitungannya jadi lebih mudah, maka yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya sangat mudah, perhatikan. Yang di atas kita bagi dengan yang di bawah. Oke, perhatikan. 14 ini habis dibagi 7, maka kita bagi dengan 7. 14 dibagi 7 kita peroleh 2. Oke, agar lebih jelas, yang ini kita pindahkan ke bawah. Oke, ini 22 dikali ini 2 dikali ini 14. Oke, sama dengan 22 dikali 2 dikali 14. Kita peroleh hasil 616. Di sini 616. Satuannya desimeter kuadrat atau desimeter persegi. Oke? Oke. Luas selimut kerucut, luas selimut tabung, dan luas alas tabung sudah kita dapatkan. Nah, langkah berikutnya tinggal kita masukkan nilai masing-masing ke dalam rumus ini. Oke? Pertama, luas selimut kerucut. Ini 880. Kemudian ditambah luas selimut tabung. Ini 4.400. Kemudian ditambah luas alas tabung. Ini 616. Oke, sama dengan 880 ditambah 4.400 ditambah 616. Kita peroleh hasil 5.896. Di sini 5.896. Ini satuannya desimeter kuadrat atau desimeter persegi. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 dengan penggunaan nilai pi 3,14. Oke, ini contoh soal nomor 2. Bangun ini merupakan gabungan dari dua buah bangun ruang, yaitu yang ini kerucut dan yang ini tabung. Ukurannya, ini panjang garis pelukis kerucut yaitu 15 cm, yang ini panjang jari-jari tabung yaitu 5 cm, dan yang ini
tinggi tabung yaitu 20 cm. Nah, kita akan menghitung berapa luas permukaan gabungannya tanpa menghitung luas bagian yang berimpit. Oke, langkah pertama, ini kita tentukan dulu panjang jari-jari alas kerucut. Panjang jari-jari alas kerucut itu sama dengan panjang jari-jari tabung, yaitu 5 cm. Ini R sama dengan 5 cm. Oke, sebelumnya untuk soal yang ini, kita juga sudah pernah menghitung berapa luas permukaan gabungannya. Rumus yang kita gunakan yaitu luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan kerucut ditambah luas permukaan tabung dikurang 2 dikali luas bagian yang berimpit. Nah, pada video tersebut, kita memperhitungkan luas bagian yang berimpit. Kali ini, kita tidak lagi memperhitungkan luas bagian yang berimpit. Rumus yang kita gunakan yaitu luas permukaan gabungan sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas selimut tabung, kemudian ditambah luas alas tabung. Sama dengan. Oke, perhatikan. Pada rumus ini tidak lagi melibatkan luas bagian yang berimpit. Oke? Oke, langkah berikutnya kita tinggal menghitung berapa luas selimut kerucut, berapa luas selimut tabung, dan berapa pula luas alas tabung. Oke, kita cari di atas ini. Pertama, luas selimut kerucut sama dengan. Rumus untuk menghitung luas selimut kerucut yaitu Pi dikali R dikali S sama dengan. R ini jari-jari kerucut, S ini panjang garis pelukis kerucut. Oke? Oke, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan nilai tiap variabel sesuai dengan yang diketahui pada gambar. Oke, pertama Pi, nilai Pi ini tergantung nilai jari-jari atau diameter. Jika jari-jarinya atau diameternya kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 22/7. Tapi, jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 3,14. Nah, kali ini, jari-jari kerucut yaitu 5 cm. 5 ini bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 3,14. Di sini, 3,14 dikali R. Nilai R-nya 5, berarti dikali 5. Kemudian dikali S. Nilai S-nya 15. Oke, sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 15. Kita peroleh hasil 235,5. Di sini 235,5. Ini satuannya cm kuadrat atau cm persegi. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita cari luas selimut tabung. Kita cari di sini. Luas selimut tabung sama dengan. Rumus untuk menghitung luas selimut tabung yaitu 2 dikali Pi dikali R dikali T. Oke, sama dengan. R ini jari-jari tabung, T ini tinggi tabung. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan nilai tiap variabel ke dalam rumus ini sesuai dengan yang diketahui pada gambar. Oke? Oke, 2 ini tetap dikali Pi. Nilai Pi tergantung nilai jari-jari atau diameter. Jika jari-jari atau diameternya kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 22/7. Tapi jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 3,14. Nah, jari-jari tabung 5 cm. 5 ini bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 3,14. Di sini 3,14, kemudian dikali R. Nilai R-nya 5, berarti dikali 5, kemudian dikali tinggi tabung. Tinggi tabung 20 cm, berarti dikali 20. Sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali 20, kita peroleh hasil 628. Oke, di sini 628. Ini satuannya
sentimeter kuadrat atau sentimeter persegi. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita cari luas alas tabung. Kita cari di sini saja. Luas alas tabung sama dengan. Perhatikan, alas tabung bentuknya lingkaran. Jadi, untuk mencari luas alas tabung sama halnya kita menghitung luas lingkaran. Rumus menghitung luas lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat. Sama dengan. R ini jari-jari alas tabung. Oke? Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan nilai tiap variabel sesuai dengan yang diketahui pada gambar. Pertama, pi. Nilai pi ini tergantung panjang jari-jari atau diameter. Sekali lagi, jika jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 22/7. Tapi jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 3,14. Nah, panjang jari-jari alas tabung yaitu 5. 5 ini bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 3,14. Di sini 3,14, kemudian dikali R kuadrat. Nilai R-nya 5 berarti 5 kuadrat. 5 kuadrat langsung saja kita uraikan menjadi 5 dikali 5. Di sini 5 dikali 5 sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 5, kita peroleh hasil 78,5. Di sini 78,5. Ini satuannya sentimeter kuadrat atau sentimeter persegi. Oke? Oke, luas selimut kerucut, luas selimut tabung, luas alas tabung sudah kita dapatkan. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan nilai masing-masing ke dalam rumus ini. Oke? Oke, pertama luas selimut kerucut. Ini 235,5. 235,5. Kemudian ditambah luas selimut tabung. Ini 628. 628. Kemudian ditambah luas alas tabung. Ini 78,5. 78,5. Sama dengan 235,5 ditambah 628 ditambah 78,5, kita peroleh hasil 942. Ini satuannya sentimeter kuadrat atau sentimeter persegi. Bisa ya? Oke, ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.